Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu, para pemirsa ngabuburit LDNU yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan puasa dengan baik. Shalawat salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 golongan yang senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, malaikat itu tak terhitung jumlahnya. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, di langit itu setiap jarak 1 jengkal, itu pasti ada malaikat yang mendiami. Di antara banyaknya malaikat itu, mereka mempunyai tugas-tugas khusus yang diberikan Allah kepada mereka. Ada yang bertugas mengurusi matahari, ada yang bertugas mengurusi gunung, ada yang bertugas mengurusi hujan, ada yang bertugas kada wa kada, ini dan itu. Sehingga dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal mudabbirati amra." Demi para malaikat yang mengatur urusan. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu mempunyai banyak sekali tugas. Yang diantaranya tugas tersebut adalah mendoakan orang-orang yang melakukan amaliyah-amaliyah atau sifat-sifat tertentu. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Golongan pertama, orang yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang yang mau menjenguk orang sakit. Diceritakan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendoakan, yang menjenguk muslim lainnya ketika mereka sakit, terkecuali Allah mengutus 70.000 malaikat. Apabila dia menjenguknya pagi, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat itu untuk mendoakannya hingga waktu sore hari. Wa in adahu asyatan, apabila dia menjenguknya sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, terkecuali Allah mengutus 70.000 malaikat hatta yusbiha, sampai datangnya waktu pagi hari. Para hadirin, para pendengar jamaah rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa para malaikat mendoakan orang-orang yang mau menjenguk saudara-saudaranya yang sakit? Hal ini tentu ada penyebabnya. Di antara penyebabnya adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Ar-rahimuna, orang-orang yang mempunyai belas kasih sayang kepada sesama manusia, kepada para makhluk-makhluk Allah di dunia ini,
yarhamuhumur rahman, maka dia akan dikasihi oleh Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Tentu kamu akan dikasihi oleh penduduk-penduduk langit. Yang di antara penduduk langit itu adalah para malaikat. Para pendengar jamaah rahimakumullah. Mungkin karena kasih dari orang yang menjenguk, rasa kasih sayang dari orang yang menjenguk kepada orang yang sakit, ini mengundang para malaikat untuk mengasihi orang itu. Sehingga para malaikat tadi mendoakan orang yang menjenguk orang yang sakit. Para pendengar jamaah rahimakumullah. Golongan yang kedua, yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang yang mau tidur dalam keadaan suci. Orang yang mau tidur dalam keadaan suci. Ini tentu saja tidak berat amalan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahira, bata fi syi'arihi malak." Tidaklah seseorang itu tidur dalam keadaan suci, terkecuali malaikat tidur di sampingnya. Falam yastaiqidh, tidaklah dia bangun, hatta illa anqalal malak, Allahumma ghfir li abdika fulan. Terkecuali para malaikat mendoakan, ya Allah, berilah pengampunan kepada fulan atau seseorang yang tidur dalam keadaan suci ini. Para pendengar jamaah rahimakumullah. Orang yang tidur dalam keadaan suci, dia sangat menyerupai para malaikat. Tentu kita memahami bahwa para malaikat tidak pernah hadas. Dan kita juga memahami para malaikat senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Orang yang tidur dalam keadaan suci, dia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya melalui lisan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ingin tidur, idza ataita madja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Ini berarti kesemangatan melakukan perintah Allah, berarti ini menyerupai para malaikat. Kemudian yang kedua adalah dia juga menyerupai para malaikat dalam kesucian. Para malaikat itu suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci berarti dia menyerupai para malaikat. Tentu saja ini barangkali menjadi pengundang, amaliyah pengundang para malaikat untuk mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang tidur dalam keadaan suci. Para pendengar jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang yang mau sholat berjamaah di shaf yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Inna shaffal awwali mithla shaffi al-malaikah." Inna shaffal awwali mithlu shaffil malaikah. Sesungguhnya shaf awal itu seperti shafnya para malaikat. Wa innal malaikata, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat yusalluna ala man shalla fi shaffil awal, al hadits au kama qala. Sesungguhnya para malaikat itu senantiasa mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa sholat di shaf yang pertama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat di shaf yang pertama itu adalah keutamaan di atas keutamaan. Tentu dalam hal semangat orang yang sholat di shaf yang pertama, dia seperti semangatnya para malaikat. Para malaikat sangat semangat menjalankan perintah Allah. Orang yang sholat di shaf yang pertama, dia mengamalkan firman Allah, fastabiqul khairat. Dia juga menyerupai
softnya para malaikat. Barangkali ini juga mengundang orang tersebut untuk didoakan oleh para malaikat. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya ada banyak sekali amaliyah-amaliyah pengundang doa dari para malaikat. Namun dalam kesempatan ini saya menjelaskan 3 golongan yang mendapatkan doa dari para malaikat. Yang pertama, orang yang mau menjenguk saudaranya yang sakit. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan suci. Dan yang ketiga, orang yang mau sholat berjamaah di shaf yang pertama. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan 3 amaliyah ini terutama di bulan Ramadan. Sehingga kita senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.